Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Materi yang selanjutnya adalah tentang bunyi. Nah, materi sebelumnya bunyi itu dapat merambat ya melalui udara, melalui benda padat ya dan benda cair. Kemudian, untuk yang kedua, bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Oke, pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan. Bapak memberi contoh. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding atau tembok. Kelereng ya. Ke tembok yang keras. Akan mengalami pemantulan. Nah, kelereng tersebut mantul. Berarti dari dari kelereng itu memantul ke tembok dan menghasilkan bunyi. Nanti ada bunyinya di tembok ya, ada sebuah bunyi di tembok. Bunyi seperti bertabrakan, artinya dipantulkan. Nah, demikian juga dengan bunyi. Bunyi dapat memantul. Jika dapat dalam perambatannya, bunyi itu dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti tembok, seperti besi, seperti kayu, itu benda tersebut akan mengalami bunyi. Ya, jadi kalau kalian ngelempar benda ke tembok atau ke kayu, itu akan mengalami bunyi di tembok tersebut. Benda tersebut yang menghasilkan bunyi karena dia bertabrakan atau rambatannya dihalangi oleh benda yang keras. Nah, macam-macam bunyi pantul. Bunyi yang disebut bunyi pantul itu gaung atau kerdam. Nah, gaung menggaung, jadi bunyinya itu seperti terjadi karena dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh. Jadi seperti ruangan yang kedap, yang tidak ada udara dari luar, yang tidak terdengar suara dari luar. Kalau kita berbicara menggaung, menggema ya. Menggaung, menggema nanti ada dua. Jadi menggaung itu adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Jadi bunyi pantul itu datang dengan bunyi asli yang ada. Akibatnya bunyi tersebut mengganggu bunyi asli sehingga suara tidak terdengar jelas. Jadi kalau ada yang bicara di dalam ruangan, jadi dipantulkan oleh dinding yang berdekatan dengan bunyi suara kita, akhirnya suara kita tidak terdengar jelas. Namanya gaung. Nah, yang kedua gema. Gema itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Kita bicara di sini. Ternyata menggema jauh di depan karena di depan itu dipantulkan setelah kita berbicara. Jadi kita bicara dulu nih. Nanti menggemanya 1 menit atau 2 menit kemudian, ya. Kemudian gema itu sering terjadi di goa-goa atau lembah atau bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Jadi nggak ada ruang angin ya untuk melewati lembah-lembah atau goa tersebut. Jadi kalau kalian di dalam goa, kalian bicara, nanti suara kalian akan menggema jauh dan terdengar setelah kalian bicara beberapa detik lah, bukan menit ya, maaf, beberapa detik. Nah, gema itu dapat digunakan untuk mengukur kedalaman jurang, kedalaman goa. Itu bisa kita kita ukur dengan cara menggema. Jadi kita berbicara atau kita menjatuhkan batu, nanti ada suara batu itu jatuh ke air dan suara airnya itu terdengar jauh atau dekat. Itu nanti bisa mengukur kedalaman gua atau jurang. Nah, kemudian yang kedua, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap. Benda yang dapat menyerap bunyi itu adalah benda yang halus. Beda ya dengan pantul. Kalau pantul harus keras. Tapi kalau yang keras dan rapat, kalau bunyi yang dapat diserap, itu bendanya harus lunak. Jadi benda yang disebut benda yang lunak itu adalah benda yang dapat meredam bunyi. Jadi kalau kalian ke dalam bioskop, itu suaranya dari luar tidak terdengar karena dia menggunakan peredam bunyi atau dia melakukan penyerapan bunyi. Dengan menggunakan apa? Pakai karpet, pakai karung goni, itu bisa menyerap bunyi. Pakai kertas, pakai kain,
pakai busa, dan pakai wall. Jadi kalau di bioskop itu dia pakai karpet, ya. Benda-benda yang digunakan itu adalah benda yang lunak, ya, untuk mencegah terjadi gaung, terjadi kerdam, nama lainnya gaung kerdam, ya. Jadi tidak ada suara-suara yang mengganggu di dalam gitu, ya. Jadi dia menyerap bunyi dari luar atau menyerap bunyi dari dalam yang sedang bicara. Itu di bioskop jadinya suara di bioskop saja yang terdengar sangat jelas, ya. Nah, dinding dan langit-langit gedung itu biasanya dilapisi oleh karpet-karpet, ya. Studio rekaman sedang mereka dilapisi bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi. Nah, itulah pengertian atau penjelasan dari bunyi yang dapat dipantulkan dan bunyi yang dapat diserap, ya. Ingat, bunyi yang dapat dipantulkan adalah mengenai benda yang keras, permukaan yang keras. Kemudian bunyi macam-macamnya adalah ada gaung atau kerdam, yang kedua ada gema. Kalau gaung itu suaranya terganggu oleh benda atau permukaan atau tembok yang dekat dengan sumber bunyi. Sedangkan gema adalah suara yang terjadi itu jaraknya jauh dari sumber bunyi, ya. Jadi setelah kita bicara baru nanti terdengar suara gema. Nah, kemudian penyerapan bunyi pakai benda yang lunak. Tadi sudah contohnya, benda-bendanya juga. Nah, nanti setelah ini Bapak akan membuat pertanyaan, kalian jawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.